kota pertama di dunia, Uruk dan awal negara. Ketika dunia masih tanpa kota, sebelum batu pertama ditumpuk, sebelum jalan-jalan dibuat, dan sebelum manusia mengenal kata kota, dunia adalah bentangan liar yang hanya dipijak oleh kaki-kaki pengembara. Alam adalah rumah, sungai adalah dapur, dan langit adalah atap bagi seluruh manusia. Kita hidup mengikuti musim, berpindah saat makanan habis, dan bertahan hanya dengan api dan alat batu. Namun, perubahan besar sedang berproses, perlahan namun pasti. Manusia mulai tinggal lebih lama di satu tempat. Mereka mulai menyimpan hasil panen, menjinakkan hewan, dan mengenal batas. Inilah cikal bakal dari sesuatu yang tidak hanya mengubah cara hidup kita, tetapi juga mengubah arah sejarah. Kota, tanah, di antara dua sungai. Latar Mesopotamia, dataran rendah di antara sungai Eufrat dan Tigris adalah tempat lahirnya banyak hal. Tulisan pertama, sistem hukum, kerajaan, dan tentu saja kota pertama. Tanah ini dikenal sebagai Mesopotamia yang secara harfiah berarti tanah di antara dua sungai. Sungai-sungai ini membawa lumpur subur dari pegunungan, menciptakan delta-delta subur yang memungkinkan pertanian berkembang dengan pesat. Tapi tanah ini juga liar, banjir tak terduga, musim panas yang membakar, dan ancaman dari kelompok lain. Justru dari tantangan inilah lahir inovasi. Manusia mulai membuat kanal, tanggul, dan sistem irigasi. Mereka belajar mengatur air dan pada saat yang sama mulai mengatur masyarakat. Disinilah kebudayaan mulai meninggalkan bentuk alamiahnya dan masuk ke bentuk yang kita kenal sebagai peradaban. Uruk, awal dari segalanya. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, muncul sebuah kota yang kelak dikenal sebagai Uruk. Ia bukan hanya besar, tapi juga sangat terorganisir. Dengan populasi yang bisa mencapai 50.000 orang, jumlah luar biasa pada masanya, Uruk adalah simbol perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Di Uruk, manusia tidak lagi hidup hanya sebagai keluarga kecil. Mereka menjadi warga. Mereka memiliki pembagian kerja. Ada petani, tukang batu, pemintal, penulis, imam, dan tentu saja penguasa. Uruk juga memperkenalkan konsep wilayah yang diatur, bukan hanya dihuni. Untuk pertama kalinya, manusia mengenal jalan, tembok kota, alun-alun, dan pusat administratif. Kota bukan hanya tempat tinggal, ia adalah struktur sosial, zigurat, dan arsitektur. Awal salah satu simbol terkuat dari kota Uruk adalah zigurat, bangunan berundak yang menjulang tinggi ke langit. Zigurat bukan kuil biasa. Ia adalah lambang hubungan antara manusia dan dewa, sekaligus lambang kekuasaan. Dibangun dari batu bata lumpur yang dikeringkan matahari, zigurat menjadi pusat kehidupan rohani dan politik. Setiap anak tangga yang dinaiki seorang imam adalah simbol naiknya manusia dari dunia ke langit. Zigurat memerlukan ratusan orang untuk dibangun, dan itu berarti koordinasi, perencanaan, dan pengawasan. Disinilah muncul pekerjaan administratif, arsitek awal, dan mungkin juga sistem pajak. Tulisan paku, memori, dalam tanah liat. Ketika kehidupan menjadi kompleks, ingatan manusia tak lagi cukup. Maka muncullah sistem tulisan, cuneiform, atau tulisan paku. Tulisan ini bukan untuk puisi atau kisah cinta. Awalnya, ia hanya daftar. Jumlah gandum, nama pemilik ternak, dan catatan upeti. Tablet-tablet tanah liat itu menjadi saksi dari revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Kemampuan untuk menyimpan informasi di luar otak manusia. Tulisan memungkinkan hukum. Tulisan memungkinkan kontrak. Tulisan memungkinkan kekuasaan berumur lebih panjang dari orang yang memegangnya. Dewa, imam, dan struktur kekuasaan. Dalam masyarakat Uruk, kekuasaan tidak sekadar militer atau politik. Ia juga bersifat spiritual. Para imam bukan hanya pemimpin doa, tapi juga pengatur logistik, pemungut pajak, dan penafsir kehendak langit. Sistem ini memperkuat struktur sosial. Di atas, ada para elit religius dan administratif. Di bawah, para buruh, petani,
dan pembuat roti, dan semua tunduk pada sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Dewa-dewa Mesopotamia. Munculnya sistem negara. Dari kota, lahirlah negara. Uruk bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat kekuasaan. Di sini, hukum tidak lagi bersifat lisan. Ia tertulis. Pelanggaran punya sanksi. Kepemilikan diakui secara resmi. Dan penguasa tidak memerintah atas nama dirinya, tetapi atas nama dewa. Negara menciptakan stabilitas, tapi juga ketimpangan. Ia memfasilitasi produksi massal, tapi juga mengenal perbudakan. Ia memungkinkan perdamaian dalam kota, tapi juga perang dengan kota tetangga. Perdagangan, ekonomi, dan kelas sosial Uruk bukan hanya kota agraris, ia juga kota dagang. Melalui sungai dan jalur darat, barang-barang dari pegunungan dan pesisir datang. Logam, batu mulia, kayu, dan anggur. Ekonomi membuat kelas sosial semakin jelas. Ada mereka yang menguasai alat tukar dan logistik, dan ada mereka yang bekerja demi upah atau makanan. Namun ekonomi juga menjadi pemersatu. Melalui perdagangan, Uruk berinteraksi dengan dunia luar, membentuk jaringan budaya yang lebih besar dari sebelumnya. Uruk dan kota-kota lain, penyebaran budaya Sumeria. Dari Uruk, konsep kota menyebar. Muncul Lagash, Eridu, Nippur. Masing-masing memiliki zigurat, pasar, dan tembok. Tapi, semua meminjam prinsip dasar dari Uruk. Budaya Sumeria menyebar ke Akkadia, Elam, dan bahkan memengaruhi bangsa-bangsa yang datang kemudian Babilonia, Asyur, dan Persia. Uruk menjadi arketipe kota, tempat manusia menetap, mengelola, dan berkuasa. Warisan Uruk. Dari kota ke negara modern hari ini, kita tinggal di apartemen, bekerja di kantor, membayar pajak, dan menyimpan dokumen di server digital. Tapi jejak dari Uruk masih tertinggal. Kota modern masih menggunakan prinsip-prinsip yang pertama kali dikembangkan di kota ini, pembagian zonasi, pusat pemerintahan, sistem transportasi, dan komunikasi tertulis. Uruk adalah prototipe. Segala sesuatu yang kita sebut peradaban pernah diuji cobakan di sana, dengan tanah liat, tangan telanjang, dan keyakinan pada dewa. Mengapa kota pertama tetap penting hari ini? Ketika kita menatap kota hari ini, penuh gedung, lampu, dan suara, kita sedang melihat puncak dari sebuah proses panjang yang dimulai ribuan tahun lalu. Dan di balik segala modernitas ini, ada batu bata lumpur dari Uruk. Kota pertama manusia adalah pengingat bahwa peradaban bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia dibangun, dijatuhkan, dan dibangun kembali oleh manusia yang bermimpi, bekerja, dan percaya bahwa dunia bisa lebih dari sekadar tempat.